sak penting-pentinge wong lanang gak direken karo wong wedok kaku bro. Wis sak penting-pentinge wong wedok gak digatekno wong lanang ya sida ngap-angop sampean terus mbok apakno lek iso ngap-angop mbok kebuti ae. Maka orang kaya nggak boleh merasa lebih penting, nggak boleh merasa lebih baik. Disebut kaya itu karena ada yang miskin. Coba wong sugih umpama gak ana wong melarat kon usung-usung dhewe, dodos dhewe, nyonyor. Ada yang pinter, ada yang bodoh. Yang pinter jadi guru, yang bodoh jadi murid. Maka guru nggak boleh membodoh-bodohkan murid. Guru ki ra entuk goblok-goblokne murite. Duwe murid diulang kok angel. Oh, bocah goblok. Jare murite, "Pak, nek aku ora goblok sampean ora dadi guru." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawatil ula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama masyayikhana al-a'izza, para alim, para cerdik pandai, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis, wakil cabang, ranting-ranting berikut kelembagaan dan banom-banomnya, para sesepuh yang kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doa, sahadat az-zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Pak Sekda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan, semuanya yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, juga pemuda Muhammadiyah, adik-adik dari Pagar Nusa, dari Tapak Suci, Gazmi, spesial sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, juga dari ormas-ormas yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang kita sayangi, yang kita cintai. Hadirin hadirat, Bapak Ibu seluruh jamaah, terutama yang hadir secara langsung di majelis ini, semuanya saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
barokahnya mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umurnya fi taatillah, dikaruniai sakinah keluarganya, dikaruniai solih solihah putri-putrinya juga putra-putranya, dikaruniai lancar usahanya, dikaruniai mantep Islamnya, dikaruniai kuat imannya, dikaruniai bagus dan mulia akhlaknya, dikaruniai istiqomah ibadahnya. Yang masih muda, yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan segera ketemu jodoh terbaiknya. Yang sudah tua, yang sepuh-sepuh, mudah-mudahan cepet sopo ngomong matinya, cepet taubatnya. Malam ini kita mensyukuri keberadaan keluarga transmigrasi ke-42. Betul nggih? Di desa Meriki. Angel loh. Pasir Utama dan sekitarnya. Sekaligus kita menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang mikir ini bulan Rabiul Awal sudah lewat, sasi mulut wis kliwat, kok lagek mulutan. Pertama, menyesuaikan jadwale Anwar Zahid. Yang kedua, memperingati Maulid Nabi itu enggak harus di bulan Rabiul Awal. Merengeti Maulid Nabi niku mboten kedah ten sasi mulut, kapanpun sae. Bahkan sebaiknya mengadakan acara peringatan Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi penceramah-penceramah itu laris akhirnya. Sesering mungkin, sesering-seringnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali, terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus sesering-seringnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Kita membaca, mempelajari, mengkaji, mentelaah perilaku-perilaku hidup Nabi. Sebab jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh, hampir 15 abad, hampir 1500 tahun jarak antara kita dengan Rasulullah. Padahal kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah, sementara kita tidak ngonangi. Apa ya tidak ngonangi itu ya? Tidak memenangi, tidak menangi Kanjeng Nabi. Terus nyontohnya gimana? Cara menteladaninya bagaimana? Orang kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi, kita nggak hidup sezaman dengan Nabi, betul? Contoh sederhana, kalau Nabi bersabda
shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini perintah Nabi. Kita diperintah sholat seperti kita melihat Rasulullah mengerjakan sholat. Kalau diterapkan, nggak ada orang yang bisa sholat kecuali orang-orang yang pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat. Lah warga Pasir Utama ini ya nggak ada yang bisa sholat. Wong nggak ada yang pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat. Tapi nyatanya warga Pasir Utama sini semuanya mengerjakan sholat, betul? Kecuali yang tidak. Coba saya tanya, di sini sholat subuh masih 2 rakaat? Oh iya, masih nggih. Terus sholat duhur kabarnya gimana akhir-akhir ini? Masih 4 rakaat? Mbok menawa apa-apa larang terus disudo rakaate. Anda mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, itu mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Kapan ketemunya? Kapan ngelihatnya? Nggak pernah. Mencontoh dari Al-Quran. Dalam Quran juz berapa, surat apa, ayat berapa yang menjelaskan kalau subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Nggak ada. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia, halo, kalau mengerjakan sholat maktubah jumlah rakaatnya sama. Terus mencontoh siapa? Ya mencontoh Rasulullah, cuma nggak secara langsung. Ada yang menjadi wasilah lantaran ilmunya Rasulullah sampai ke Indonesia, termasuk Pasir Utama. Siapa? Ya para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Saya sering ibaratkan ilmu itu umpama air, Allah itu sumbernya, Rasulullah adalah pompa airnya. Sedangkan para ulama, guru-guru ngaji itu pipa-pipanya, pralon-pralone. Pipa, pralon itu kelihatannya gelimbang-gelimbung, padahal itu kerja nganter air. Maka siapa yang meremehkan pipa, meremehkan pralon, alamat gak kebagian air. Rasulullah itu di Makkah, di Madinah, tapi ilmunya kok bisa sampai Pasir Utama, bisa sampai Rokan Hulu. Siapa yang mengantarkan? Ya pralon-pralon itu tadi, para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Maka kalau ingin agama Islam tetap eksis, kalau ingin Islam tetap kuat, tetap syiar, kalau ingin anak keturunan kita kenal Islam dengan baik, para ulama, para kiai, ustadz ustadzah, guru-guru ngaji harus dimuliakan, dihormati, dirawat, dirumat. Saiki guru-guru ngaji ku ora patek dirumat, dituturi tok. Guru-guru ngaji ki cuma dituturi, sabar Pak Ustadz, anak-anak kene nakal, nggih. Sing ikhlas Pak Ustadz, nggih. Dituturi tok tapi gak diopeni, gak dibayari. Makanya rata-rata guru-guru ngaji ku kuru-kuru, sampai kopiahe lobok. Gila diterus-terus ndase iso kimpes. Lo kalau nggak percaya, bangun masjid segede-gedenya, bikin masjid yang gede, luas, lebar, megah, mewah, indah, tapi guru-guru ngaji jangan dirawat. Guru-guru ngaji aja diopeni, sepi mesti masjidnya. Nggih napa nggih? Ya iya. Saiki iku akeh wong bangun masjid kegeden. Masjidnya gak wedi, tapi sing jamaah sak sof lho gak penuh. Akhirnya lodok masjidnya. Padahal apa-apa nek lodok iku ora penak.
penak sing ngepres ngono. Ki guyune kok orang genah. Ayo Mas, sampean nganggo kopiah lodok penak apa ora? Nganggo sandal lodok penak apa ora? Ora penak kok. Ibu-ibu sampean nganggo BH lodok. Mbrosot kok. Penak sing ngepres masjid itu apik sing ngepres. Makanya daripada masjid jamaahnya nggak banyak, satu soft satu baris saja nggak penuh, bikin masjid nggak usah gede-gede menghabiskan biaya. Ya gawian dawa jelantir nak wes. Lah itu kalau pengen masjid tetap makmur, kalau kepengen Islam tetap syiar, tetap kuat, generasi mendatang, anak keturunan kita kenal agama dengan baik, kuat imannya, bagus akhlaknya, guru-guru ngaji kudu dirumat. Halo, sampeyan kenal agama teko sapa lek gak teko guru ngaji? Nggih napa nggih? Sampeyan ngerti najis suci teko sapa? Guru ngaji. Maaf, sampeyan kenal halal haram, tahu ini halal ini haram, siapa yang ngajari? Jawab tuh sayang. Guru ngaji. Sampeyan bisa wudhu, bisa sholat, siapa yang ngajari? Guru ngaji. Sekarang sampean baca Quran lancar, ingat dulu yang ngajari siapa? Guru ngaji. Mbok pikir sampean iso maca Quran, sampean iso salat, sampean iso nglakoni poso bener, iku pinter-pintermu dhewe, alim-alimmu dhewe, jaduk-jadukmu dhewe. Kaget ya wes kok. Aku nek urung ngombe kopi yang ngene iki kudu nesu ae modele. Suguhane trimo ngene-ngene iki engko sampai rampung nesu terus iki. Pokok angger gak diombeni kopi, nesu mesti. Loh, dulu sampean menghafal huruf hijaiyah. Masih ingat toh? Alif ba ta sa jim ha kha dandang rusa dal dal ro za sin shin shad dot ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Masih ingat kan? Terus ija-ijaan alif fathah alif kasrah i alif dhammah u ba fathah ba kasrah bi ba dhammah bu kaf fathah ka kaf kasrah ki kaf dhammah ku mem fathah ma tak fathah ta mem dhammah mu. Matur suwun. Aku lagi iki lho ngaji di matak-matakno. Matur suwun, matamu dhewe. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah love ya dhammah you. I love you too. I love you. Jujur sebenarnya saya nggak nyangka kalau jamaahnya segini banyak di tempat yang seperti ini, tengah alas. Betul, malam ini memang yang saya hadapi adalah orang-orang hutan, tapi nggak apa-apa, orang hutannya cantik-cantik kok. Terus Anwar Zahid itu udah lama banget, sekitar tahun 2012-2013an, Sabah daerah sini. Mulai dulu HP masih jadul, zaman kulhu aile sawan. Kirain masyarakat sini udah bosen sama Anwar Zahid, apalagi sekarang kan banyak gus-gus baru, ustadz-ustadz baru. Ternyata enggak, ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati, ternyata enggak. Sekali lagi I love you semuanya, I love you. Alah mah sing bales tuwek. Sing nom ae tuwek-tuwek melu ngene. Sing tuwek nyoh tak balekno. Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah,
Maka perlu lagi bagi kita untuk mengingat dan terus mengingat bagaimana perjalanan hidup dan perilaku hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita contoh dan kita teladani. Ibu bapak para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Rasulullah diutus itu sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Kanjeng Nabi itu contoh tulodo sing apik kanggone kula sampeyan. Nah, karena kita udah tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, gak menangi kanjeng Nabi, kita dibimbing oleh para kiai, para ulama agar bisa mencontoh Rasulullah dengan benar. Maka dikatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Apa yang diwarisi? Halo, tolong konsentrasi, kita ngajinya nggak lama-lama kok. Oh lama nggak apa-apa. Oke, siapa takut. Tapi masih belum konsentrasi kayaknya. Saya perhatikan bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang bengong, seakan-akan nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Malah ono sing ngrasani kok gek biyen kok ora ngono to rupane. Eling aku. Pokoknya enek sing ngomong ngono. Wonge gawe kudung warnane abu-abu. Halo. Halo. Yang diwaris yang jelas bukan harta, bukan kekayaan. Nabi menyatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqah. Kayak kok mantuk-mantuk ngerti artine ta? Ora ngerti artine ngene-ngene malah bingung ke aku. Kami para nabi ngantuk kok matane melorok. Kami para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan. Terus apa yang diwarisi oleh para ulama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peranan-peranannya. Makanya Allah mengutus Nabi itu sebagai basyarun, sebagai manusia bareng. Pokoknya sing gak melu muni bukan manusia. Tak baleni, Allah mengutus Nabi itu sebagai basyarun, manusia bareng. Nah, agar mudah dicontoh oleh kita manusia. Andaikan Allah mengutus Nabi itu dari jenis malaikat, kita kesulitan mau nyontohnya. Gimana manusia kok mencontoh malaikat? Kangelan nek nyontoh. Lek padha menungsone kan nyambung, cocok. Kayak sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Misalnya warga Pasir Utama sholat jamaah isya, imamnya malaikat Jibril. Katok sama. Rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Ngeblak kabeh. Lah kalau malaikat kan nggak ada capek. Malaikat itu nggak tahu kesel, nggak tahu pegel. Masa ono malaikat pegelen? Mas, sampean tahu petuk malaikat Mikael pijet. Kayak ngaji ini, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia, enak nyambung.
Coba misalnya ini yang ceramah malaikat Israel, bubar. Halo. Nah, manusia itu makhluk sosial, human socially, saling membutuhkan, gak bisa hidup tanpa pihak lain, sehingga dunia ini dibikin lestari oleh Allah. Harus ada keseimbangan, sehingga manusia saling membutuhkan. Karenanya kita nggak boleh merasa paling penting, kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Manusia dibikin, maaf, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini supaya alam ini terjadi keseimbangan. Misalnya ya, manusia seluruh dunia ini kaya semua, wong sak donya iki kok sugih kabeh, kukut wis sak donyane. Ngerti kukut apa ora? Ya Allah, apa maneh umpamane wong sak donya kok melarat kabeh, kaya sebelah kono kae. Wis kiamat donya iki. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Ini supaya terjadi hubungan timbal balik. Yang miskin bekerja ke yang kaya gaji yang miskin. Maka orang kaya nggak boleh merasa lebih penting, nggak boleh merasa lebih baik. Disebut kaya itu karena ada yang miskin. Coba wong sugih umpama gak ana wong melarat, kon usung-usung dhewe, dodos dhewe, nyonyor. Ayo kon dodos dhewe, kon bangkel dhewe. Sama orang miskin kalau nggak ada orang kaya, nyari nafkahnya susah, padha melarate. Paham betul? Maka ada warga, ada kepala desa, sama-sama penting. Warga kalau nggak ada kepala desanya, ibarat kereta nggak ada lokomotifnya, sepur gak ono ndase, gak melaku. Apalagi kepala desa nggak ada warganya. Makanya jadi kepala desa juga nggak boleh merasa paling penting. Paham? Paham? Ada yang pinter, ada yang bodoh. Yang pinter jadi guru, yang bodoh jadi murid. Maka guru nggak boleh membodoh-bodohkan murid. Guru ki ra entuk goblok-goblok nih muridnya. Duwe murid diulang kok angel. Oh, bocah goblok. Jare muridnya, Pak, nek aku ora goblok sampean ora dadi guru. Sampean dadi guru entuk bayaran ya mergo aku goblok iki lho, Pak. Umpama aku pinter, gurune aku, Pak, dudu sampean. Kayak ini loh, jamaah semuanya penting. Di sini nggak ada yang nggak penting. Semuanya penting. Nggak ada yang nggak penting. Semua penting. Saya insya Allah ya penting. Jamaah semua penting. Ada kiai ceramah merasa paling penting, coba ditinggal bubar jamaahnya, ceramah dewe bengok-bengok, gendeng. Maka siapa yang menyelamatkan kiai dari kegendengan? Jamaah. Mergono jenengan-jenengan aku waras. Kebayang nggak misalnya aku ceramah dewe ning kene bengok-bengok, diborgol karo polisi wisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, suami penting, istri juga penting, sama-sama penting. Wong lanang penting, wong wedok ya penting. Ojo rumangsa paling penting. Bapak jangan mentang-mentang sebagai kepala keluarga dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang cari nafkah aku, yang cari duit aku, yang ngasih belanja aku, pimpinan keluarga aku, terus merasa paling penting. Sak penting-pentingnya wong lanang gak direken karo wong wedok, kaku bro. Nek kadung kaku ngono ku piye ndek? Petuk apa-apa kaya cuklek kabeh. Wong sing iso nglemesno ya mek kono kuwi. Wong lanang rumangsa paling penting gak gelem apik karo wong wedok, gak direken bingung sampean. Mumet ae.
Sing wedok nyantai guyu anake diomongi. Deloken le bapakmu mumet ae deloken. Alate tak singgahno. Istri penting Bu, tapi jangan merasa paling penting. Aku yang masak, aku yang ngerawat anak. Wis to Bro, pun gampang pun nggih. Wis tak kokope engko. Pun matur suwun nggih. Top. Ibu juga gitu, nggak boleh merasa paling penting. Aku yang ngerawat anak, aku yang ngerawat rumah, aku yang masak. Sak penting-pentingnya wong wedok, gak digatekno wong lanang. Ya sida ngap-angop sampean. Terus mbok apakno lek iso ngap-angop, mbok kebuti ae. Nah. Allah mengutus nabi itu dari jenis manusia. Makanya Bu, Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya lapar, ya haus. Rasulullah ya tidur, memang manusia. Rasulullah ya nikah, ya punya istri, punya anak, ya sehat, ya pernah sakit. Emang manusia. Rasulullah kalau nggak punya duit ya utang. Jadi warga Pasir Utama yang hutangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui jadi umat Kanjeng Nabi. Meskipun utang mokeh, panggah diakoni jadi umat Kanjeng Nabi. Cuma senengan mutang. Halo, dilanjut? Udah kalau minta dilanjut konsentrasi dong, Bu. Dan klimaks dari kemanusiaan Rasulullah, cita rasa sebagai manusia adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan, bukan Tuhan. Afa mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika misalnya Muhammad mati atau terbunuh, kalian kembali menjadi kafir? Coba perhatikan, apakah jika misalnya Muhammad mati atau terbunuh, berarti Nabi bisa mati? Iya, semua Nabi mati. Malah Nabi Zakaria matinya digergaji, Nabi Yahya matinya digantung. Semua Nabi juga mati, kecuali riwayat yang menyebutkan ada 4 Nabi yang sampai sekarang masih hidup ila yaumil qiyamah. 1, Nabi Khidir, itu dikasih tugas menjaga keamanan laut, kepala staf angkatan laut itu Nabi Khidir. 2, Nabi Ilyas, itu dikasih tugas menjaga keamanan darat. Berarti Nabi Ilyas itu kepala staf angkatan darat. 3, Nabi Isa, tempatnya di langit, diangkat sama Allah, tinggal di langit, itu kepala staf angkatan udara. 4, Nabi Idris, ini ketika pengen tahu rasanya mati, minta ketemu malaikat Israel, dicabut nyawanya, diajak keliling neraka, semaput berkali-kali, kemudian diajak keliling ke surga, kerasan nggak mau pulang. Sekarang Nabi Idris dikasih tugas menjahit pakaian ahli surga. Jadi Nabi Idris sih gak nganggur neng swarga, dikai penggawean sampai Gusti Allah, dikongkon jahit pakaiane penduduk swarga. Nggonku wis dadi. Lek nggonmu bahane sik durung enek sikan. Lagi kulaan. Selain itu semuanya juga mati. Au kutila, atau terbunuh. Artinya apa? Enggak ada jaminan kalau Rasulullah kebal senjata. Tidak ada garansi kalau Nabi Muhammad kebal senjata.
Sehingga Rasulullah ketika perang ngatur taktik, ngatur strategi. Kalau perang Rasulullah pakai baju besi, nggak ada jaminan kebal senjata. Rasulullah ketika terkena senjata terluka, berdarah. Dakwah ke Taif dilempari batu sama orang-orang kafir, terluka, pelipis kening Rasulullah, bahkan gigi Rasulullah pecah, berdarah-darah. Maka nilai ono wong Pasir Utama kena antem watu tayeng bendol getien, jelas itu umatnya Kanjeng Nabi. Nah, saiki lek ana wong Pasir Utama kena antem watu sak kepel tayeng malah watune sing pecah, wonge guyu, iki umate limbat. Gitu loh. Makanya sampean kok nang ngene, oh kiai kok gak sakti. Loh jangankan kiai, Nabi aja dibikin seperti itu sama Allah. Lain lagi ketika mukjizat ditampilkan, beda urusannya. Coba pikir, Sayyidina Umar kurang sakti apa? Sakti luar biasa, gagah berani, sakti. Jangankan manusia, setan aja loh takut. Mana setannya tadi? Oh itu ketawa itu orangnya. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Matinya kena tusuk. Lu berarti nggak kebal senjata. Emang dibikin gitu sama Allah. Sayyidina Utsman matinya penggal lehernya putus ketika baca Quran. Sayyidina Ali sama, matinya juga kena tusuk. Coba kok meneng ya? Woi, ya wes. Nah, karena cita rasa Nabi sebagai manusia itu, maka Islam bisa sampai ke sini. Nabi mudah dicontoh, sehingga Islam bisa sampai ke Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, menyebar ke seluruh dunia sampai ke Pasir Utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba maaf ya, saya perhatikan yang datang ini warga Pasir Utara dan sekitarnya. Iya Pasir Utama, iya. Iya. Ngono. Sampean-sampean ki mambu Arab ya ora. Arab mambu ya ora. Bukan, ya gak mambu Arab, ya gak Arab mambu. Tapi mendengar bahasa Arab kok gak aneh. Mendengar orang berdoa pakai bahasa Arab gak ngerasa aneh, gak heran. Coba ada orang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, amin, padahal gak ngerti artinya. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut, amin, padahal ya gak paham karepe. Cuma lek ana wong ndonga nang kesuwen ya dirasani ngono ae. Wong saiki usum kok kiai arep ndongae dijawil, aja suwe-suwe iki. Ten mriki nggih pun ngoten. Allah. Hoi. Coba Anda mendengar azan yang bahasa Arab, ya enggak heran, enggak aneh di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak aneh. Gak penak ya gak laris lambemu, gak aneh kok. Loh justru misalnya Anda mendengar azan kok cara Jawa ya malah gregeten. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Ya iso-iso sepikire masjidmu dibentongi watu wong. Anda mendengar Al-Quran dibacakan gak heran, itu bahasa Arab. Jadi ingat saya itu pernah diundang ceramah acara halal bihalal yang ngundang komunitas penyanyi kafe. Oh mantap, ya mantap lah. Oh sekitar berapa ya, 400-an orang itu tempatnya nang night club.
klub malam itu Bu, itu bahasa Arabnya nurul zolam. Kan nur cahaya, zolam peteng, jadi biar pet ngelumpuk nang kono. Nek penyanyi yang laki ya biasa pakaiannya bareng sing wedok Bu, pakaiannya melefet ngafret molek montok mentek. Ini bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Nang mulus roke Bu cekak sakilan ngene rok, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Masya Allah, lah kula niki nek roh ngono kuwi to yo piye cah mikir, ya Allah iki musibah apa barokah, disawangi dosa ora disawangi kok yo sampean lho ya sing ngomong. Tapi wong aku wis kadung dipanggil kiai di tempat seperti itu yo zikir tok. Yo kadang astagfirullah, kadang alhamdulillah. Lah roket cekak Mas, lungguhe tumpang pupung ini roket separone pupu munggah sithik Sidratul Muntaha. Ya Allah, akhirnya acara ya nyanyi telung lagu pembukaan, nyanyi meneh telung lagu, terus kiroah, ono kiroah ngundang bocah diniyah, nyanyi meneh telung lagu sambutan, nyanyi meneh telung lagu saya ceramah. Dah selesai ceramah turun, dideketi sama panitia, Pak Ustadz tolong dipimpin doanya sekalian. Nah saya ngomong, ya maaf ya saya kalau doa pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa Pak Ustadz, aku ndonga bahasa Arab. Kira-kira penyanyi-penyanyi itu paham apa enggak? Belas orang ngerti ya. Tapi aku malah seneng dekne ra paham. Kok umpama paham ngamuk mesti. Wong aku ndonga bahasa Arab gawe dhewe karanganku dhewe. Iki umpama cara Jawane ngene lha ku ndonga, ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, penyanyi-penyanyi wedok niku panjenengan paringi rok sing landung Gusti. Mangke lek ampun gadah rok landung kok mboten purun damel Gusti, kula nyuwun estu dhateng panjenengan, jenengan damel sedaya bokonge gudiken Gusti. Ngono ku ya amin, amin ngono jajal. Ya Allah, ibu bapak para jamaah. Nah Rasulullah dalam memberikan teladan itu menyeluruh sampai qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah menempati hierarki kedua pijakan hukum umat Islam seluruh dunia setelah Al-Quran. Umat Islam itu melakukan apapun rujukannya pasti Kanjeng Nabi. Coba maaf, warga sini kalau sholat subuh pakai kunut apa enggak? Pakai kunut apa enggak? Ya sama, saya juga pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabnya ya karena Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut, makanya kita subuhnya pakai kunut. Ada saudara kita umat Islam yang sholat subuhnya nggak pakai kunut. Kalau ditanya kok sholat subuhnya nggak pakai kunut, jawabannya juga Rasulullah sholat subuhnya nggak pakai kunut. Jadi dua-duanya sama-sama Rasulullah rujukannya. Makanya dulu sempat ribut, yang satu harus kunut, satunya ndak usah kunut. Sing NU kudu kunut, sing Muhammadiyah ora usah kunut. Dulu, sekarang alhamdulillah gak ribut, wis padha gak subuh ya. Lah apanya yang mau diributkan? Itu loh. Kalau bulan Ramadan penjenengan sholat tarawehnya 8 rakaat apa 20 rakaat? 20, saya juga 20 rakaat.
Ada saudara kita yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Ini kalau ditanya, loh kamu sholat tarawih kok 20 rakaat? Iya, karena Rasulullah sholat tarawihnya 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih, ya qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan. Saksinya Abu Bakar, Umar pernah menjadi makmumnya Rasulullah 20 rakaat kalau sholat malam di bulan Ramadan. Buktinya Abu Bakar, Umar melanjutkan setelah Rasulullah wafat 20 rakaat. Nggak ada orang yang lebih dekat kepada Rasulullah daripada Abu Bakar, Umar. Tahu kalau Rasulullah sholat malamnya 20 rakaat, maka aku nyontoh itu. Loh ngono. Saudara kita ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Kalau ditanya, kok 8 rakaat tarawihnya? Ya, Rasulullah itu baik di dalam maupun di luar Ramadan istiqomah. Sholat malamnya nggak pernah lebih dari 8 rakaat. Sama-sama Rasulullah. Paham? Paham? Saya pernah diundang ngaji Nuzulul Quran di Bank Indonesia. Sekalian disuruh jadi imam sholat tarawih. Tuh, jadi buka bersama, terus ramah tamah, habis itu isya plus tarawih. Panitianya ngomong, Pak Ustadz, mohon maaf ya, kita di sini tarawihnya pakai 8 rakaat. Aku yang jawab, oke, siapa takut. Lendekne kan ngerti nek aku ning pondok kulino 8. Kulino 20, maaf. Halo. Dia ngomongnya, ini kita di sini sholat tarawihnya pakai 8 rakaat. Oh ya oke, nggak apa-apa. Padahal dia tahu kayaknya saya sholat tarawihnya 20 rakaat. Dia ngomong, nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa, ini kan bulan Ramadan, musim diskon. 8 rakaat. Lah nyampe rumah tak tambahi dhewe. Jangkepi dadi 20, gak kaya sampean. Ngakune NU traweh 20, budal nyang masjid kari, traweh uman 6 rakaat yo gak ditambahi. Kuwi manut imam sapa sampean? Halo. Mbok paham mbok enggak? Jamaah sekalian, Rasulullah itu mudah dicontoh karena cita rasa kemanusiaannya betul-betul ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang dicontoh. Beda karo Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu susah dicontohnya. Karena sifat basyariahnya, cita rasa sebagai manusianya nggak begitu nampak. Angel dicontoh. Nah ini kita ini kan disebut ummatan wasaton, umat pertengahan. Umat Muhammad kita ini umat pertengahan. Kita hidup di antara 2 ekstremisme. Alah gak ngerti bahasa ngene iki. Angel. Tukang dodos diomongi ngene. Bukan ya, izin, saya bukan akhir-akhir ini sering ngaji di kalangan akademis sehingga saya terbiasa pakai bahasa akademis, lupa kalau malam ini yang saya hadapi bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Kita hidup di tengah-tengah antara ekstremisme Yahudi dan Nasrani, tengah-tengah antara ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita itu tengah-tengahnya. Contoh ya, contoh Bapak Ibu, masalah nikah. Kalau umatnya Nabi Isa seumur hidup nikah hanya boleh 1 kali, sampai mati nggak boleh nikah lagi. Ini Nabi Isa. Jadi ada laki perempuan pagi nikah, malam perempuan mati, ini si laki wajib menduda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Ya mbah dicepet-cepet ke lawang apa piye kok bingung iki, tak ngadeg aku, penting iki. Laki perempuan pagi nikah, sore yang laki mati, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Ini Nabi Isa. Tapi kalau umatnya Nabi Musa soal nikah, semampunya sekuatnya, sak mampune sak kuate, kuat 5 rabi 5, kuat 10 rabi 10, kuat 100 rabi 100.
Bapak sampean gak usah mikir rabi 100. Wong bojomu sitok ya sudar kabeh ngono kok. Melakumu saya kok mikir rabi 100. Ini kalau umatnya Nabi Musa. Halo. Jadi kalau Nabi Isa ekstrimnya seumur hidup cuman boleh 1. Kalau Nabi Isa sak kuate piro-piro. Nah kita tengah-tengah, boleh 1, boleh lebih dari 1, tapi paling banyak 4. Loh kan tengah-tengah toh. Mbok gak dirungokno kok. Lagi zaman Nabi Isa sowan ning daleme kiai itu haram nggawa-nggawa, gak entuk nggawa apa-apa. Gak boleh bawa gula, kopi, gak boleh bawa parsel buah-buahan, gak entuk ngamplopi kiai. Iki aku gak setuju blas. Mangkane kiai zaman Nabi Isa miskin semua. Kiai zaman Nabi Isa melarat. Oh gak tahu oleh sowanan, gak tahu oleh amplopan, haram sowan kiai gak entuk nggawa gula, gak entuk nggawa kopi, gak entuk nggawa buah, gak entuk ngamplopi kiai ini. Melarat. Selamete aku gak dadi umatnya Nabi Isa. Makanya aku saiki oleh amplop Bu, tak gua. Amplope iya. Isine tak kekno yatim piatu. Soalnya bojoku yatim piatu Bu. Yonda, alhamdulillah ya. Kalau dulu tahun berapa itu kan masih sekitar ratusan. Sekarang udah 1.500-an anak-anak yang ikut saya. Donganin jenengan dan tetap gratis, free, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tetap. Nah, makanya aku wani ngene iki larang wani aku. Lah kanggo anak-anak yatim, kanggo pesantren. Jadi nggo bangun pondok, nggo menyiapkan fasilitas, nggo pembebasan tanah, ya untuk beli kitab, untuk beli seragam, macam-macam lah. Setidaknya nanti aku bisa bikin surprise panitia. Jadi nanti panitia orang pasir utama ini di surga heran nanti. Dapat pahala yang besar. Tanya ke malaikat, malaikat, aku kok dapat pahala bangun pesantren, aku kok dapat pahala nyantuni yatim, padahal aku nggak punya pesantren, aku nggak pernah nyantuni yatim, ini pahala dari mana malaikat? Akhirnya dijelaskan sama malaikat, kamu inget nggak pernah ngundang ceramah Anwar Zahid? Oh iya pernah. Nah itu kan Anwar Zahid kan bukai duit. Iya. Lah itu duitnya dipakai bangun pesantren, duitnya dipakai untuk merawat anak-anak yatim, ini kamu dapat pahalanya gitu malaikat ya. Iya, malaikat tahu kayak gini yo, biyen tak akei lek ku nyangoni. Ngono. Tewasan mau tidik, getun somben sampean. Lu bener lo itu. Bener. Makanya tambahi. Jadi kalau zaman Nabi Isa itu kiai melarat kabeh. Sowan yai gak oleh nggawa apa-apa. Rungono. Kalau zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, sowan nang daleme kiai wajib nggawa-nggawa. Nek gak nggawa dosa, wajib nggawa gula, kopi, pokoknya nggawa gawan. Wajib nggawa buah, wajib ngamplopi kiai ini. Nah, nek iki aku setuju. Sehingga kiai zaman Nabi Musa kaya semua, sugih-sugih, sampai ada mantan kiai bikin macam-macam perusahaan besar-besar, akhirnya jadi orang terkaya, namanya Korun. Korun itu mantan kiai loh. Korun itu saudara sepupunya Nabi Musa, mantan kiai. Zaman Nabi Musa kiai sugih. Nah kalau kita umat Kanjeng Nabi tengah-tengah, sowan kiai nggawa-nggawa ya oleh, orang gowo ya oleh, tapi sing apik lah ngono. Ini kalau zaman Nabi Isa ngundang kiai suruh ceramah, suruh ngaji, gak oleh disangoni. Makanya aku gak setuju.
Tapi lek zaman Nabi Musa ngundang kiai kon ceramah wajib nyangoni, cocok toh. Nek umatnya Kanjeng Nabi tengah-tengah ngundang kiai kon ngaji nyangoni apik, ra nyangoni rapopo, tapi sing apik. Nah, ya nyangoni ki sithik karo akeh luwih apik. Lah ngono. Kita ini umat tengah-tengah dan maaf, kita harus bangga loh jadi umatnya Kanjeng Nabi itu. Umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tenang, taruh dulu, nanti dikomando, nggih. Ini maksudnya departemen pengemisan toh. Dah ngaji dulu, ndak kalau jamaah bubar. Ayo sing ngarep orang ngisi utawa wedi karo kotak amal minggato. Tenang Bu, mangke riyen. Mpun aja digupui, aku paling nggak seneng ngaji digupui. Nanti tak kasih waktu. Kalau kita lagi serius ngaji, nanti kotak amalnya kita kasih waktu. Daripada sampean lakokno dhewe entuk muselir 2000-an. Tapi kalau tak komando, nanti insya Allah nggak ada yang 2000. Soalnya yang di bawah 10.000 titenono, seminggu lagi terjadi apa pada kamu? Bener niki, mumpung mandi-mandine donga iki. Titenono. Makanya saya tenang dulu, sembuh. Ngene iki lho, gara-gara sampean niku do susah iku lho. Mau ngaji semangat begitu ketok kardus, tarian meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, kita ini disebut umat terbaik karena nabi kita nabi yang terbaik. Nabi kita itu ranking 1, juara 1. Oleh hadiah, yang nerima hadiahnya kita umatnya. Lho iki le, hebate Kanjeng Nabi. Sing juara Kanjeng Nabi, sing nampa hadiahe umate. Enak dadi umate Kanjeng Nabi. Lek umate Nabi dhisik-dhisik enggak ada kayak gitu. Berjuang dewe. Kalau kamu pengen dapat hadiah, kamu harus juara. Itu umat-umat Nabi dulu. Tapi kita enak banget dadi umat Rasulullah. Dadi umatnya Kanjeng Nabi enak. Kanjeng Nabi yang ranking 1, Kanjeng Nabi yang juara, kita yang nerima hadiahnya. Alhamdulillah. Di antara hadiah indah yang diterima umat Muhammad itu apa? Bu, perhatikan. 1, umatnya Kanjeng Nabi itu postur tubuhnya kecil-kecil sehingga ngirit panganan. Bayangno Bu, misalnya bojo sampean niku awake padha Nabi Adam. Wis seminggu ra cukup 10 ton tuku beras. Terus maneh umatnya Kanjeng Nabi niki umure ora dawa-dawa. Umatnya Nabi dhisik iku ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Tapi kalau umatnya Kanjeng Nabi pendek-pendek umure. Kenapa? Wong Pasir Utama umatnya Kanjeng Nabi niki dige pendek-pendek umure tujuane ben ora kokean dosa. Potonganmu nek didawakno umur tambah ra karo-karuan. Digendek-ndek kae nang tek mati ra kakean dosa. Terus ning donya kari dhewe nunggu di alam barzah sebentar, nggak lama-lama langsung proses kiamat. Bayangkan umatnya Nabi Nuh udah berapa ribu tahun nunggu di alam barzah sampai sekarang. Sampean enggak, Pak Lurah kan dilungkas mati. Yo kabeh semua sebentar lagi meninggal kok. Begitu meninggal terus nggak lama kiamat. Lah nanti di akhirat prosesnya didahulukan, masuk surganya didahulukan. Kita masuk surga lebih dulu dibanding umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Enak. Memang Nabi kita itu Nabi paling keren. Nabi kita itu paling keren. Nggak ada tandingannya. Disebut Sayyidul Khalaik, ratune para makhluk. Disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ya, kalau nabi rasul punya mukjizat, mukjizat itu juga dimiliki oleh Rasulullah, bahkan levelnya jauh di atasnya. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat. Kalau dipukulkan ke batu, cetet, memancar air.
Rasulullah nggak usah pakai tongkat, jari jemari Rasulullah yang suci itu bisa memancarkan air. Bahkan ini air yang paling utama. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Di jagat raya ini air yang paling utama adalah air yang memancar dari jari jemari Rasulullah. Baru setelah itu summal kausaru, baru air telaga Kausar. Peringkat berikutnya summaz zamzamu, air sumur Zam-Zam. Peringkat berikutnya air Bengawan Nil. Peringkat berikutnya air Sungai Furat. Berikutnya Bengawan Solo ini nomor 750.000. Ayo coba, kalau Nabi Musa pakai tongkat dipukulkan ke batu bisa memancar air. Sekarang sampai yang nyari batu yang memancarkan air banyak di berbagai tempat, ada batu memancarkan air banyak sekarang. Tapi kalau jari jemari tangan bisa memancar air, gak ada duanya kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat mana? Coba, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Itu Laut Merah itu nggak begitu luas, ya kayak selat aja, cetet, lautan terbelah. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Rasulullah Muhammad SAW nggak usah pakai tongkat, jari telunjuk Rasulullah mampu membelah rembulan. Kanjeng Nabi neng bumi, rembulan berapa juta kilometer jaraknya dibelah pakai jari, sret, langsung, bahasa Inggrisnya the cigar. Nabi Musa pakai tongkat hanya bisa membelah sungai, Rasulullah pakai jari membelah rembulan. Ayo hebat mana? Apalagi coba mukjizatnya Nabi siapa? Rasulullah punya. Nabi Sulaiman iso omong-omongan karo kewan, bisa bicara dalam bahasa binatang. Rasulullah bisa, semua binatang diajak bicara sama Rasulullah bisa. Pepohonan dipanggil sama Rasulullah, datang menghadap, bersimpuh sujud di hadapan Nabi. Kalau mukjizatnya Nabi yang lain bisa diterjemah dengan ilmu pengetahuan modern. Kan Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke laut, jedet, terbentang jalan. Alah, saya ke jalan tol, nggak usah pakai tongkatnya Nabi Musa. Halo, Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang, bisa nyuruh binatang manut, pemain sirkus ya iso. Woi, apalagi coba, maaf, Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh kendaraannya angin, naik angin, wus, sampai tempat. Rasulullah kendaraannya lebih cepat, buruk. Ayo cepat mana? Kok cepet Innova gundulmu? Mau sampeyan jemput aku teko bandara tok kene nggawa Innova yo 3 jam lebih gremetnya. Cepet apane? Niku lek Nabi Sulaiman wis hitungan detik, Gus. Hitungan detik wis tok kene lek Nabi Sulaiman. Mulane wong biyen duwe ilmu sayepe angin. Wis ilmu saya yang ini dungane bismillahirrahmanirrahim. Nek iya mosok ora, nek ora mosok iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wus. Wong biyen mandi-mandi, wong saiki yang ngobos dongane. Akan dosa. Lain Nabi Sulaiman kendaraannya angin, Rasulullah buruk, jauh lebih cepat. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina naik menembus 7 lapis langit, naik Sidratul Muntaha, naik Mustawa, naik Qaba Qausain, Rafraful Ahdar. Ayo, apa mana? Nabi Musa bisa diajak omong sama Allah, bisa omong-omongan sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa digelari kalimullah, Nabi yang diajak omong-omongan sama Allah. Kanjeng Nabi Muhammad gak cuma omong-omongan, nyang-nyangan. Loh ya toh, Nabi Musa cuma omong-omongan biasa, Rasulullah tawar menawar. Coba peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah nyang-nyangan. Aslinya diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali, dinyang karo Kanjeng Nabi kena 5. Hebat enggak? Tawane 50 dinyang kena 5. Coba misalnya tuku barang ya,
tawane 50 juta dinyang kena 5 juta. Rasulullah itu tukang ngenyang paling hebat, negosiator ulung, tukang lobby paling handal, 50 dinyang kena 5. Makanya lene ibu-ibu pasir utama neng pasar pinter leh ngenyang dermimil wih jelas untuk barokai Isra Mi'raj. Ada nggak yang tukang nyang pinter ngenyang? Ada, iki wonge teko kudu ireng wonge. Lek kon ngenyang jan pintere. Coba apalagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut gak ini ngajinya? Tolong perhatikan dan tolong konsentrasi. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, Rasulullah bisa. Jadi Nabi Isa itu kalau ada orang buta pengen disembuhkan, diusap seret langsung bisa melihat. Rasulullah lebih dari itu. Sahabat Qatadah dalam satu peperangan terluka parah, kedua mata beliau menjulur keluar, meripate lu moler untuk dodo, pegang sama Rasulullah dibalikno set plek diusap seret pelorok. Lah iya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Rasulullah juga bisa. Kalau bapak ibu mau membaca kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, alah lek potonganmu wis ra kober ngerasakno maca kitab wong sawit trek ngono wis bingungmu ra karo-karoan, sawit regane medun ngene sak desa krungu kabeh geger. Nek pas larang hampir 4.000 guyang guyu bareng regane karek 1000 yo. Hoi kaeling wis engko tak terangno ning mburi-mburi kuwi. Iki ana sing luwih penting. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Rasulullah bisa. Ada sahabat waktu masih kafir zaman jahiliyah itu, Bu, dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun, dikubur hidup-hidup. Halo, memang budaya masyarakat jahiliyah itu kalau punya anak lahir perempuan malu, dianggap aib, langsung yadussuhu fit turab, dikubur hidup-hidup. Jahiliyah perempuan itu gak ono ajine, wong wedok itu dianggap aib. Makanya zaman jahiliyah itu perempuan gak ada harganya. Saya baca kitab karyanya Said Muhammad Al-Maliki, Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Zaman jahiliyah wanita itu harganya lebih murah daripada segenggam pasir. Jadi jehluwe larang pasir sak gegem timbang regane wong wedok. Biasa dijual di pasar-pasar. Cewek-cewek 1003, 1003. Perawan-perawan selawe geblek dhewe, biasa, gak ada harganya. Islam datang mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya, sampai surga aja ditempatkan di bawah telapak kaki wanita. Betul? Kok gak semangat? Wanita, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Telapak kaki ini bapak-bapak kapal tok. Coba, woi, baik buruknya negara, baik buruknya daerah itu yang menentukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Maka dikatakan an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Derajat wanita 3 kali lipat dibanding laki-laki. Betul, Bu? Makanya waktu ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. 3. Berapa? Yang kenceng berapa? 3, Pak. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa? Bu sing banter, ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya lah. Maksudnya derajat wanita itu 3 kali dibanding laki-laki. Ada lagunya kok, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung
melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, hop hop apane mau nak manak kok hop hop. Ayo coba. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Memang akhirnya laki-laki banyak kalah dengan wanita. Ya harus jujur Pak, dalam banyak hal laki-laki itu kalah dengan wanita. Organisasi opo ya? Dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok, luwih urip nek dicekel wong wedok. Lho, dicekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip. Mulane wong wedok lek ngomong gawaya, Allah ngono kok mati, kene tak cekle engko lak urip ngono. Dadi wong wedok iki mampu menghidupkan barang yang mati. Iki kok diguyu apa to iki? Lho lah iya. Mbak Nong ngene-ngene kuat wong wedok. Loh, saking kuatnya salah satu alam ciptaan Allah. Wong wedok iki kuat nggawa. Coba alam rahim. Salah satu alam ciptaan, kan ada alam azali, ada alam ruh. Alam rahim salah satu alam ciptaan Allah. Kuat gembol wong wedok 9 bulan lebih. Ayo wong lanang gembolo alam kubur kowe nek kuat. Wong wedok masya Allah, apalagi kalau punya anak kecil sakit mulai subuh sampai tengah malam, ya Allah telaten wong wedok ambek di ibu cep sayang, anak nangis mancal ibu sabar telaten pundake yo gak sempal cep sayang, cep anak mancal sayang gak bareng makan, anak mama sakitnya, anak mama sakit, anak ganteng, padahal anaknya ireng korengen, anak ganteng. Ayo bapak punya anak kecil sakit, ayo gendongan 10 menit sempal pundakmu. Apalagi anaknya rewel, mancal, bapak iso nesu kok, nangis terus tak banting sisan. Kuat wong wedok timbang wong lanang. Wong wedok saking kuate, pabrik susu loro kuat nggawa. Padahal gede-gede pabrike. Kuat nggawa dhewe. Ha wong lanang ndok loro cilik-cilik. Nggawa sik njaluk bantuan manuk. Anyel lho. Ngono ya tepuk tangan. Halo. Ibu. Maaf, diperhatikan. Jadi ini ada sahabat waktu masih kafir jahiliyah, itu dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Begitu dia masuk Islam, ya Allah, dia merasa nggak tenang, dia dihantui perasaan bersalah, dihantui perasaan berdosa. Setiap dia ingat peristiwa itu, dia selalu bersedih, merasa bersalah, merasa berdosa. Akhirnya datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini sudah Islam, tapi setiap saya teringat dulu perbuatan saya waktu jahiliyah, saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya yang masih berumur 2 tahun. Hidup saya nggak tenang, hati saya nggak tenang ya Rasulullah. Saya selalu merasa bersalah, saya selalu merasa berdosa. Saya minta tolong ya Rasulullah, hidupkan anak perempuanku agar aku bisa merawatnya dengan baik untuk menebus dosa dan kesalahanku. Nabi bilang, kamu ingat anak perempuan kamu itu kamu kubur di mana? Antarkan aku ke kuburnya. Diantar Bu. Dari atas kuburan anak perempuan tadi, Rasulullah memanggil, ya fulanah. Ini cara Jawa nih. Nduk. Lah kok jawab apa Bu? Dalam. Sampean yang mencolot mesti. Dalam. Aturidina an aduttaki ila abawaiki. Kamu mau enggak tak hidupkan lagi biidznillah, kemudian tak kembalikan ke kedua orang tua kamu. Ini bapak kamu ngerasa nyesel, bapak kamu ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, nggak tenang hidupnya karena dulu membunuh kamu, mengubur kamu hidup-hidup. Sekarang minta ke aku untuk menghidupkan kamu, tak hidupkan lagi ya nduk ya biidznillah, tak kembalikan ke orang tua kamu. Apa jawabannya? Wallah la ya Rasulullah, ndak ya Rasulullah, boten la hajata li fi abawayya, aku udah nggak butuh orang tuaku lagi. Ndak, kalau bapak saya ngerasa bersalah dan berdosa, bapak aja yang suruh nyusul ke sini.
Laqad wajadtu ma indallahi khairam minhuma. Aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih bagus daripada apa yang aku dapat dari kedua orang tuaku. Ndak mau. Bu. Jadi Rasulullah bisa berdialog dalam forum ketuhanan. Rasulullah bisa berdialog dalam forum alam barzakh. Makanya jenengan kalau lewat kuburan, lewat makbarah disuruh mengucapkan salam. Idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Ketika kamu melewati kuburan, sampaikan salam kepada penghuni alam kubur. Sahabat mendengar Rasulullah bersabda seperti itu bertanya, hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Ketika kita lewat kuburan kok diperintah mengucapkan salam, apa mereka semua mendengar? Apa mereka semua menjawab? Naam, hum yasma'un wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab, kata Nabi. Walakinnakum la tasma'un, tetapi kalian tidak mendengar. Umpama sampean kok krungu jawabane Melayu. Ayo coba ibu-ibu misalnya sampean lewat kuburan terus sampean nuluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus tangi kabeh. Jawab sampean, waalaikumsalam, monggo Bu mampir. Gini masih nyari dalil. Apa dalilnya? Orang sudah mati kok dikirimi doa, disedekahi macem-macem. Orang kalau udah mati ya udah terputus semua amalnya, udah nggak bisa disedekahi, nggak nyampe, didoakan percuma, nggak ada ajarannya. Kok nggak ada ajarannya? Jangan dengerin kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Orang seperti itu ngopinya kurang kental, kurang jauh. Andaikan mendoakan orang yang sudah meninggal itu nggak sampai, tentu nggak akan ada perintah sholat jenazah, nggak ada perintah sholat mayit. Pokoknya wong mati digelundung no. Sholat mayit, sholat jenazah itu tujuannya apa? Mendoakan. Maka setelah takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya. Ya Allah, berikan rahmatmu kepadanya, berikan kasih sayangmu kepadanya. Itu mendoakan. Sorry, yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Ini gara-gara sampeyan. Sorry, yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Loh, malah dong ngingeti kopi. Wong aku sing disuguhi ikhlas kok nggoling ya wis. Sing golengke ya aku dhewe. Kesampluk kabel. Pun, Bu. Itu yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Lah iya. Misalnya mendoakan orang mati itu nggak nyampe, nggak bisa. Nggak ada perintah sholat mayit, nggak ada perintah sholat jenazah. Sampun sayang pun kersane pun nggak apa-apa. Apa aku dhewe sing nebasi wis. Kersane iki dilapono kaya apa iki tetep teng mriki. Pun kersane pun mboten napa. Sing salah aku kok. Pun kersane. Mangkane aku ngadeg. Soale bokongku gringgingen. Lah kok nyampluk iki. Bu. Jadi gini, mayit selesai dikubur ditalkin. Cara kene lak ditalkin to nggih? Nah, denger enggak mayitnya? Denger. Faham. Cuma mancep apa enggak tergantung amal perbuatannya. Gitu loh. Kayak menteleng kita wis krasa arep ditalkin kan. Ngono sik takon dalil ae. Oi. Sehingga ibu bapak kalau lewat makbarah disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Kalau sampean lewat kuburan kok mengucapkan salam, mereka semua bergembira dan mereka menjawab. Kuwi kok ceramah dhewe no kono.
Lek sampean lewat kuburan kok sampean gak uluk salam, nesu Bu. Tapi lek sampean uluk salam, mereka semua gembira, gembira. Marhaba, marhaba, marhaba. Salaman wahtiraman. Selamat jalan, selamat jalan. Semoga kalian selalu mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Bales didongakne sampean. Tapi lek sampean lewat kuburan gak uluk salam, mereka marah. Dan mereka berkata, waihakum, 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 celaka kalian, celaka kalian, celaka kalian, fantadiru sa'atakum, titenono nek nyusul mrene kae. Mbuh diapakno kae. Ngono lho Bu. Makanya saya itu ya saya upayakan kalau lewat makbaroh ya saya uluk salam. Dan saya hampir tiap hari Bu ngliwati kuburan. Hampir tiap hari. Nah, penggaweanku kan wiritan, wirawiri turut ratan. Ke berbagai pelosok di negeri ini hampir tiap hari ketemu kuburan 3-4. Oke, tiap melewati kuburan saya upayakan assalamualaikum, assalamualaikum, tapi tetap saya singkat kan mobilnya melakukannya banter. Engko lek tak tutuk nih assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah la jenazahnya ngetutne aku jawabi ya. Makanya assalamualaikum, assalamualaikum ngono. Pernah aku tak pulang dari mana itu gayar-gayar turun yang mobil glodak melek ngelihat dari pintu jendela, dari kaca jendela mobil kok ono patok kuburan. Assalamualaikum. Jare sopirku, "Bah ngapunten, niku wau kuburan Cina." Ya wis kadung. Mosok kok ora sida ngono. Wis kadung jare supir ngono. Ngoten niku jawabi napa mboten, Bang? Ya jawab. Hayya. Waalaikumsalam. Ha. Salam, Bu nggih. Nah, termasuk ini yang bisa menjadi penerang di alam kubur itu sedekah. Sedekahmu adalah penerang di alam kuburmu, pembebasmu dari siksa alam kubur. Sedekah. Masa mau sapal kabeh itu dalile. Nggih, sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Salah satunya sedekah, Bu. Bu. Nah, mulai kerasa wesan. Ini ada dari panitia. Kudung abang 2000 lebokne meneh. Oh, gelange sakmono gedene kok. Duit 2000 diuntel-untel arep dilebokne. Bu, saya yakin kok sampean tahu lah kalau sedekah 5.000 sama 10.000 pahalanya lebih banyak. 10.000 sama 20.000 pahalanya lebih banyak 20.000 sama 50.000 pahalanya lebih banyak 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih banyak 100.000. Jenengan semuanya milih pahala sedikit apa pahala banyak? Seneng dapat pahala sedikit apa seneng dapat pahala banyak? Alhamdulillah waras kabeh. Nah, ini aku yakin kok jenengan bahwa duit macam-macam pecahan itu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ini nanti kalau kardus sudah keliling, rencanamu yang dimasukkan berapa? Berapa? Ya Allah. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, la haula wala quwata illa billah. Ini gimana ya? Tadi kok waras tadi. 10.000 sama 50.000 lebih banyak 50.000. 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih banyak 100.000. Terus ditanya pilih pahala sedikit apa banyak? Ya pilih banyak. Terus nanti kalau keliling kardusnya itu yang dimasukkan kok 2.000 ya. Pokoknya insya Allah yang di atas 20.000 berkahnya luar biasa. Ini nggak gampang loh kita berada di forum seperti ini. Al julaza la yashqa bihim jalisuhum. Ini semuanya nggak akan celaka, semuanya adalah orang-orang yang selamat. Satu aja yang selamat, semuanya jadi selamat. Satu aja yang diijabah doanya, semuanya jadi diijabah doanya. Ini salah satu fadilahnya. Kita bikin ngaji bareng, zikir bareng, sholawat bareng, doa bareng. Ini manfaatnya seperti itu. Soalnya maaf ya jenengan kalau mau
doa sendiri mati ya wes lampune malah ben ketok ireng. Ini tadi bar bahas kuburan langsung peteng sekalian lampu sing kono pateni pisan ben aku lek ceramah kok para mayat-mayat sekalian ngono. Halo halo, ini manfaatnya kita zikir bareng, kita berdoa bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kita satu saja yang diijabah doanya, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sampean arep ndonga dhewe, rasa-rasane berat, sulit untuk diijabah. Kokean dosa. Sama aku juga. Makanya aku kalau lagi ada ngaji bareng malah seneng. Jadi ketika doa saya nggak diijabah Allah, ada di antara jamaah ya kelihatannya wonge nyelempet ora patek ngreken ngono kae. Kae tiba sing mandi dongane. Kale wong. Lah sing peteng-petengan kale. Sing rokokan kae. Mungkin kae sing mandi dongane. Akhirnya kula sampeyan katut mandine dongane wong kae. Saged difahami nggih? Heeh, yuk panitia. Sebentar Ibu persiapkan infak terbaik. Pokoknya sing duwe kalung, duwe gelang. Kok nek nyemplungi sak ngisore 20.000 titenono gak sampai seminggu. Aku gak ngancam elek gak. Wong gelangmu gede, kalungmu gede kok plung 2.000. Panitia nanti tolong ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau belum ngasih jangan ditinggal. Tunggoni wae sak nyemplung ini. Engko nek gelangnya gede, kalungnya gede kok mek plung 2.000 jeguk ndase. Ayo panitiane naik panggung dulu. Ini yang di atas panggung harus ditarik duluan. Nah, sini, munggah. Kayak contoh. Sini. Ini tak kayak modal. Ini. Ya, mosok isi tok kardusnya. Nanti kardusnya jalan sendiri. Ya wes itu ae kardusnya satu ae jenengan. Ayo wes loro telu. Nggih. Ini tak aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Lho ya tenan 2.000 lho ngandel nek dilakokno dhewe ya ngene iki lho 2.000 nggih. Lah ngene kok benteng teko neraka. Benteng ku semene kudu akeh ben kuat. Lah 2.000 le semen sak pira iki? Muprul. Aku nggo dhuwit apa ora iki? Tiwas tak janjeni. Duh. Ikhlas ra ikhlas pokok nyemplungi. Siji. Iki nggo pancingan. Wis telu. Umpan. Ayo keleleng mrono. Ayo bareng-bareng kita baca sholawat bareng-bareng sholawat Jibril nggih. Allahumma sholli wa sallim. Mewakili panitia mengucapkan terima kasih infak panjenengan semua semoga bernilai jariyah. Artinya jariyah itu mengalir, amal yang pahalanya terus mengalir tanpa henti hatta yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Perlu diingat para jamaah, melakukan amal jangan sekali-kali berharap pahala dunia, karena dunia ini bukan tempatnya pembalasan. Balasan dari amal itu dikasihkan besok di akhirat. Kalaupun di dunia kita dapat, itu baru percikannya saja, itu baru baunya saja. Pahala yang sesungguhnya, balasan amal yang sesungguhnya itu dikasihkan kelak di akhirat. Ngoten nggih? Mbah ra digatekno kok. Pun Bu ayo ngaji meneh wong sampean kelangan 10.000 leh mulenger-lenger kok ra wis-wis. Pun tompon sing ikhlas. Wong kelangan 10.000 leh mulenger-lenger kok ra entek-entek. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Nggih, tak tambahi kedik. Katane wong nyumbangmu mek 5.000 njaluk kathah. Sekali lagi jangan pernah berharap balasan dunia,
Kalaupun di dunia kita mendapat, itu baru baunya saja, baru percikannya saja. Pahala yang sesungguhnya adalah dikasih Allah kelak di akhirat. Oke, aku mau bagi-bagi sarung. Ada 5 buah sarung untuk jamaah yang beruntung. Tolong tim sarungnya bawa ke sini. Nah, ibu bapak para jamaah, nih sarung-sarung. Hah? Oh, besok bawa mukena. Ya, tak kontrak sama pabriknya dulu. Besok bawa mukena, ya nanti kalau ibu dapat sarung ya kasihkan bapak utawa dike karo bareng wong loro kan ya ora apa-apa. Enak toh dike kemulan wong loro, sesarung berdua. Ya ibu jangan sarungnya lah, isinya sarung. Itu jauh lebih penting. Ibu mohon maaf. Ayo kita berusaha mencontoh Rasulullah. Apa ajaran Rasulullah? Ya, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi baik dalam arti yang sebenarnya. Sorry ya, karena kita hidup ini di dunia bukan hakiki. Hidupnya kita ini di dunia majazi. Beda dengan para wali, beda dengan para nabi. Gak digatekno. Ya nesu ra digatekne kok. Wong kelangan 10.000 mulenger-lenger. Bu, kita hidup ini dalam kondisi sebab akibat gitu loh. Tolong jenengan bisa melihat saya karena nggak ada penghalangnya, betul? Coba misalnya ada tutup, ada penghalangnya, jenengan nggak akan bisa melihat saya. Sehingga seorang bijak mengatakan, selembar daun mangga bisa menutupi dunia. Masa sih selembar daun mangga kok bisa menutupi dunia? Iya, kalau nggak percaya, ambil daun mangga selembar saja, kemudian tutupkan ke matamu. Matamu juga. Iya, matamu ya iya. Ambil selembar daun mangga, tutupkan ke matamu itu. Maka dunia akan tidak kelihatan. Betul? Lah gitu loh. Kita hidup ini di dalam keadaan apa ya? Pada kondisi seolah-olah uripe wong pasir utama ki seolah-olah itu bahasa Jepangnya koyo-koyo yo padahal ora ngono lho, koyo-koyo api padahal. Lah ini seolah-olah itu maksudnya, sorry, seolah-olah dia baik padahal sesungguhnya enggak. Mohon maaf banget, jangan dikira orang yang meneriakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu perbuatannya seperti itu. Kadang dia teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kelakuannya malah amar mungkar nahi ma'ruf. Dikira orang yang mari sholat tahajud kalau pengen mulia dunia akhirat, apa orang itu terus rutin sholat tahajudnya? Loh, perhati loh. Maaf, kadang ada orang ngomong, ayo sodako, penerang di alam kubur, penyelamat di akhirat. Sing ngomong dewe medite 17 derajat. Jangankan kok diminta donyane, dijaluk dosane lho ora diwenehke, saking medite. Wong entute diwadahi botol. Jangan heran sampean kalau ada anak sekolahnya pinter, ngajinya pinter, semua gurunya mengakui, ujian nilainya bagus-bagus semua. Ujian bahasa Inggris, matematika bijine songo, ujian nahwu sorob nilainya 9, ujian fikih balaghah nilainya 9, ujian tauhid akidah akhlak nilainya 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Ada enggak? Wakeh termasuk anakmu. Kita hidup di dunia seolah-olah. Maka mohon maaf kalau jenengan sudah bisa ngaji, apalagi ya enggak bubar dulu kayak mereka yang sudah pulang. Itu nanti di rumah hanyang-hanyangan enggak waras-waras itu. Tapi kalau jenengan insya Allah tambah berkah sepulang dari sini. Nah, jenengan yang bisa ngaji kayak gini, maaf, jangan pernah
merasa lebih baik dari yang tidak ngaji. Terus berdoa mudah-mudahan dikaruniai husnul khotimah, karena kita nggak pernah tahu bagaimana nanti akhir perjalanan hidup kita, bagaimana ending dari hidup kita. Jangan pernah merasa jadi orang baik, apalagi merasa aman kalau kita pasti baik. Mohon maaf banget, ceritanya masyhur, Wali Barseso, santrinya puluhan ribu, hidupnya hanya untuk berjuang agama, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah, masuk neraka. Naudzubillah min. Ada orang yang sangat membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah, beberapa kali ingin membunuh Rasulullah, tapi akhirnya menjadi pembela utama Rasulullah, bahkan makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ngono Bu, ingat, setiap orang baik pasti ada buruknya, setidaknya punya masa lalu yang itu ada buruknya. Ini yang sudah jadi kiai-kiai semua yang di situ, apa dikira baik semua? Ndak. Itu dulu waktu mondok yakin tahu nggak sandal. Bahkan yang baju putih itu pernah ke warung ngambil pisang goreng 5 bayar 3. Sekarang jadi kiai, ada pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya. Saya dikira terus baik semua. Anggite ora usah pret. Sampan pikir lek wis dipanggil kiai terus apik tok. Matur suwun. Wah, kejelekannya banyak banget. Sangkingane sampean nggak tahu. Andaikan sampean tahu kejelekan saya, nggak mau dengerin saya. Yang paling tahu kejelekan saya ya istri saya. Istri saya itu paling tahu kejelekan saya. Bahkan wis roh apa-apaku. Makanya saya disuruh ceramah di hadapan ribuan orang kayak gini biasa dan bisa. Tapi disuruh ceramah di depan istri saya nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya dia lagi ngambek, terus tak suruh duduk kan, tak ceramai, assalamualaikum. Saya ceramah belum selesai, prek tinggal nyingkreh. Podo wae, gitu loh, Bu. Ya gini ya, Sayyidina Umar dulunya memusuhi Nabi, akhirnya menjadi pembela Nabi. Banyak yang seperti itu. Ini ada cerita ya, ada cerita Nabi Musa itu pas mau munajat di tengah jalan ketemu sama laki-laki tua, matanya buta, kakinya lumpuh. Sepanjang hidupnya dia nggak pernah bermaksiat, hidupnya hanya untuk beribadah. Matanya buta, kakinya lumpuh, dia nggak pernah berbuat dosa. Dosa dari mana? Orang dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Kan rata-rata dosa yang dilakukan oleh orang pasir utama kan berasal dari matamu, ya kan? Rata-rata dosa manusia itu berawal dari pandangan mata, betul? Ini orang udah tua, matanya buta, kakinya lumpuh, sepanjang hidup dia nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah melakukan maksiat, hidupnya hanya untuk beribadah. Zikir wiridan, di tangannya pegang tasbih, diputer terus itu tasbih, kotak, dia terus wiridan. Astagfirullah, Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, stok. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Astagfirullah. Stok. Subhanallah. Dia mendengar ada orang jalan di sampingnya, kleset, kemudian dia nanya, siapa itu? Saya kayak Musa Nabi. Iya kayak, mau kemana? Saya mau munajat ke Allah, kayak mau ke pesanggerahan saya. Wah, kebetulan Nabi Musa, tolong sampaikan salam saya ke Allah. Keren nggak? Kirim salam nang Gusti. Ada apa kayak? Tanyakan sama Allah, aku ini nanti dikasih jatah surga apa? Jadi Nabi Musa, kok pede banget kayak? Ya iyalah, seumur hidupku nggak pernah bermaksiat.
Aku dikasih buta, dikasih lumpuh, tapi aku sabar. Aku nerima, mataku buta, kakiku lumpuh, aku nggak pernah mengeluh. Aku sabar. Hidupku hanya untuk ibadah kepada Allah. Aku nggak pernah maksiat. Tolong sampaikan ke Allah. Tanyakan, aku nanti dapat surga apa? Surga Firdaus, surga Naim, surga Aden, surga Khulud, atau Jannatul Ma'wa? Tanyakan. Jadi Nabi Musa, oke kayak beres, tak tanyakan, wong sinyalku kuat kok. Kan Nabi sinyalnya kuat. Lah nek ngono-ngono ku yo mendrip-mendrip sinyale. Apa maneh ngono kae blas ora metu sinyale. Kaya iki. Halo. Halo. Dah. Dia melanjutkan wiridannya. Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Sulastri, 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 Sulastri. Sumiati, Sumiati, Sumiati. Jalan lagi Nabi Musa, ketemu sama perempuan tua. Ini perempuan udah kenal sama Nabi Musa. Nabi Musa mau kemana? Saya mau bermunajat bu, mau ke pesanggerahan, mau munajat nama Allah. Kebetulan Nabi Musa, aku minta tolong ya. Dapat bu, tanyakan sama Allah, aku ini nanti masuk neraka apa? Kok nelongso banget bu? Ibu kok menyedihkan pertanyaannya? Iya Nabi Musa, di dunia ini nggak ada orang yang lebih buruk daripada aku, nggak ada makhluk yang lebih bejat daripada aku. Nabi Musa, aku ini dulu waktu masih muda cantik, profesiku jadi PSK garis miring the lonte. Tuh PSK itu kan perempuan suka kelon. Aku dulu waktu muda cantik dan aku jadi begengge. Udah berbagai ukuran. Nakal. Waktu muda itu nakal, maaf. Aku dulu waktu masih muda cantik, terus aku jadi pelacur. Udah berbagai macam ukuran dan bentuk udah pernah aku coba. Aku melayani langsung juga melayani online. Semua aku layani, short time, dot time, talk time, ain time, semua aku layani. Nang Indonesia ki neraka itu mahal loh bu. Short time aja itu kalau kelasnya almarhumah Vanessa Angel 80 juta itu short time lah. Kalau dot berapa? Short tewe larang apa maneh dot. Coba. Nah, dulu waktu muda aku jadi pelacur, begitu sekarang aku tua, pangkatku naik, aku sekarang jadi germo, mucikari. Muda aku menjual diri, tua aku menjual orang lain. Stokku banyak, ada yang bangki, ada yang bangkok, ada yang bengkak, ada yang bungkuk, lengkap. Maka tolong tanyakan ke Allah, nanti aku masuk neraka apa? Ya bu, tak tanyakan. Berangkat Nabi Musa bermunajat, Nabi Musa mohon petunjuk kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, SK yang didapat Nabi Musa berdasarkan wahyu. Musa itu laki-laki tua yang seumur hidupnya hanya untuk beribadah. Dia buta dan lumpuh, dia nggak pernah berbuat maksiat. SK-nya adalah neraka. Sedangkan perempuan tua yang waktu muda jadi pelacur, begitu tua jadi mucikari, SK-nya surga. Nabi Musa sebenarnya kaget, tapi Nabi Musa diem nggak protes, karena Nabi Musa faham bahwa Allah itu maha sakarepe dhewe. Loh kan Allah kan maha sakarepe dhewe. Surga-surgaku, neraka-nerakaku, siapa yang mau aku masukkan surga, siapa yang mau aku masukkan neraka, terserah aku. Allah maha sakarepe dhewe. Anwar Zahid surga, terserah. Lurahmu neraka, terserah. Allah yang ngatur. Atau sebaliknya, kepala desa neraka, Anwar Zahid surga. Podo ta? Allah maha sakarepe dhewe kok. Makanya kalau ada warga Pasir Utama sing uripe sakarepe dhewe, Allah paling nggak suka. Itu haknya Allah kamu rampas. Kamu nggak boleh sakarepe dhewe. Pak, pajekin yang dibayar. Iki wis wayahe bayar pajak, ini sudah waktunya bayar pajak. Bayar pajak gak bayar pajak sakarepku, Allah nggak suka. Ayo siapa yang belum bayar pajak? Iki aku tak ewangi Pak Lurah.
Halo? Mbok gak dirungokno kok. Bu, ada tetanggamu, misalnya ada tetanggamu itu kecelakaan, opnam udah 3 hari di rumah sakit, masa ibu nggak jenguk? Gak jenguk sakarepku. Allah paling nggak suka, karena sakarepku itu hanya Allah. Halo? Fakhraja hazinan, Nabi Musa keluar dari pesanggeran dalam keadaan sedih. Ini gimana ngasih taunya? Keputusannya Allah kok kebalikan. Yang ahli ibadah neraka, yang tukang maksiat kok malah surga. Ternyata memang salah satu rahasianya, yang ahli ibadah tadi merasa dirinya baik, sedangkan yang ahli maksiat tadi merasa dirinya hina. Orang hina, ngapunten, ahli maksiat merasa hina jauh lebih baik daripada ahli ibadah merasa mulia. Maaf, Nabi Musa bingung, gundah Nabi Musa bingung, ini gimana cara menyampaikannya. Tiba-tiba si perempuan tadi memaraninya. Apa memaraninya itu? Ngono iku. Nabi Musa, bagaimana jawaban Allah? Saya ini neraka apa? Kalau memang saya neraka wael, kabarnya itu dingin, aku tak persiapan jaketan karo selimut. Kalau memang neraka jahanam, kabarnya panas, aku tak bawa kipas angin sama AC. Jawab Nabi Musa, mbuh bu, wong Gusti Allah yang ngono kuwi to sampean ngerti dhewe. Allahu sakarepe dhewe. Sampeane keputusane swarga, Bu. Apa? Surga. Bener, iya keputusan Allah, ibu surga. Langsung sujud, bersimpuh, nangis. Ya Allah, alangkah baiknya Engkau ya Allah, hambamu yang berlumur dosa, aku yang begitu bejat penuh maksiat, Engkau masukkan ke surga, aku malu ya Allah, malu aku ya Allah. Ishad ya Musa, saksikan wahai Musa, mulai saat ini aku bertaubat kepada Allah. Ilek cara wong pasir utama langsung maca Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sudah hanyut dalam taubatnya, kenemenen boleh tobat, tek mati. Sepanjang hidupnya bermaksiat, di akhir hayatnya taubatan nasuha. Tempatnya neraka apa surga? Surga. Lanjut Nabi Musa ketemu sama kakek tua tadi, tetep sek wiridan sulastri sunarse wis pokoke ngapalno jenenge rondo sak pasir utama Masya Allah. Begitu dengar ada set, siapa itu? Saya kayak Musa. Musa, Nabi Musa, gimana jawabannya Allah? Aku nanti di surga apa? Nabi Musa diem, karena Nabi Musa mau menyampaikan keputusan apa adanya, hatinya tidak mentala. Orang mentolo kuwi lho Bu. Diem Nabi Musa, diem. Ini orang setua ini nggak sabar. Musa, ditanya kok diem, aku nanti dapat surga apa? Gimana keputusannya Allah? Nabi Musa diem aja. Ditanya kok diem, kamu itu nabi apa enggak? Mulai marah dia. Kok diem? Nabi kok nggak bisa jawab? Oh nabi palsu. Marah dia. Nabi gombal. Gombalmu kiyo, nabi apa? Nabi gombal. Misuh Bu. Kenemenen leh misuh, keselek mate. Coba seumur hidupnya untuk beribadah, di akhir hayatnya misui Nabi, surga apa neraka? Neraka. Makanya hati-hati sampean yang sudah ibadah kayak gini, jangan sekali-kali misui kiai. Ini mbak ngono-ngono ku malati. Hoi Bu, Masya Allah, jangan pernah merasa diri kita baik, nggih Bu nggih. Tapi kita tetap harus berusaha untuk menjadi baik. Allah ya Karim. Nggih, saya ada sarung kayak yang tak pakai ini, sarungnya cap mangga. Kenang-kenangan, setidaknya panitia pernah ngundang saya. Ketua panitia Gus, nah paringi hadiah Gus.
kenang-kenangan. Guse terus suwun Gus. Nggih, setidaknya kula enten kenang-kenangan dateng panjenengan. Terus apa maneh ya? Oh MC kene, ngemes. Ayo sponsor nih, sarung cap mangga, sarung keluarga kita. Ayo. Cek. Siap, bangga bersarung mangga bersama Kiai Anza. Masuk. Matur suwun, top bro, top, keren, top. Nggih. Saya telu iki sapa ya? Santri. Oh ya, sing yatim ana sing yatim. Oh bapakmu pateni dhisik. Anu tamborin sing paling soro kuwi lho. Toprak. Iki lho sampean. Ah itu ya, tak kasih. Iki sing ngene tangane. Ini bro. Nggih. Top. Iki sarungnya seragam urung lunas iki ketoke. Ana sing warnane hitam enggak ya? Nah, iki hitam iki. Oh, enggak ya. Lho enggak ana sing hitam ya wis iki. Nggih. Top, matur suwun, keren. Semangat santri-santri, semangat. Terus tebarkan sholawat, terus aja gagas lek ana sing ngarani bid'ah macem-macem aja gagas. Aja digagas biyene. Kita jalan, kita nggak usah menjelek-jelekan yang lain, nggih. Lana a'maluna walakum a'malukum. Insyaallah nanti tak terangkan besok yang bagian itu. Nek wis jam 11:30 kok aku durung istirahat. Jam 12 ya malahan. Mah 2 jam iki wisan, Bro. Aku belum istirahat aku. Siapa ya? Oh iya, Banser. Salah saya kene, Banser kene. Iki sing seragame seje dhewe. Ya Allah, udah, pun mriki mawon. Sampun nggih ten mriki mawon. Namine sinten iki? Ramadan. Laire jenengan bulan Ramadan. Ya enggak nyambung, mosok jenenge Ramadan laire Syawal. Padha karo laire Rebo jenenge Kemis. Keren, semangat sahabat Banser. Matur suwun. Sarunge cap mangga. Padha karo sing tak nggo iki. Tinggal satu. Pak Kades. Pak Kades. Monggo Pak Kades. Pak Kades. Sawan Pak Kades sabar, Pol. Sudah berapa periode jenengan Pak Kades? Oh, nembe setunggal, insyaallah 3 periode lah. Napa anu maju ten dewan? Milih dadi lurah kepala desa apa milih dadi anggota dewan? Oh, Kades riyen nggih. Matur suwun Pak Kades, matur suwun. Oh, rakyate wargane jenengan keren luar biasa. Matur suwun semuanya. Ibu, sebenarnya saya masih kangen tapi saya ngomong udah 2 jam dan tahu sendiri kan 2 jam saya ngomong tanpa minum soalnya minumannya tumpah. Ya salahku dewe. Subhanallah, saya bangga warga Pasir Utama, Masya Allah sampai jam 12 ini ngaji nih sampai jam 12 ini. Top. Insya Allah saya ada beberapa titik di wilayah sekitar sini, besok masih ada berapa? 6 titik nggih. Hah? Oh, di Rokan Hulu ya, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka husnal muhabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyika wa habibika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi
اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.